Awal berdirinya karena kita memang keprihatinan sebenarnya ya, karena waktu itu kita melihat di daerah selatan sana itu kalau petani itu kebanyakan kan kalau giliran mau nanam itu lahannya ini malah banyak sampahnya. Tentunya asalnya kan dari hulu. Nah, Desa Semanding ini kan termasuk di daerah pertengahan. Nah, di situ pun banyak artinya titik-titik sampah di sungai di Semanding. Nah, dari situ kita akhirnya tergerak untuk membersihkan sampah. Nah, dari pikiran itu akhirnya terbentuklah tempat pengolahan sampah dan akhirnya kita bekerja sama dengan Dinas Perkim LH dibentuklah TPS 3R. Nek dampak sosial jelas berarti kampung ini atau Desa Semanding jelas lebih bersih, ya jelas lebih bersih kalau dari sisi kebersihan. Kalau dari sisi sosial untuk sampai kita bisa untuk mempekerjakan orang, ya walaupun artinya yang bekerja kepada kita adalah orang-orang pinggiran lah ya, orang-orang pinggiran karena mungkin kalau orang-orang yang punya predikat pendidikan yang agak tinggi ya untuk bekerja di sektor ini agak risih ya. Ya alhamdulillah artinya bisa mengurangi beberapa orang yang memang tidak punya pekerjaan. Awalnya itu dari desa mengadakan begitu, saya sih ditawarin pertama ya relawan lah ya. Kita berjuang relawan untuk membersihkan sampah masyarakat Semanding gitu. Dengan begitu relawan itu kan ya nggak pertama awalnya itu ya nggak ada gaji, namanya juga relawan. Kita semangat untuk kebersihan desa kita. Nah dengan begitu kita tekunin sabar lah ya, namanya juga relawan ya kita harus benar-benar berjuang. Ya untuk masalah gaji pokok ini terus terang ini kan dengan lambat bulan sampai berapa bulan. Nah dengan begitu akhirnya kesadaran masyarakat itu ada untuk ya mengasih lah ibaratnya buat jeri lelah lah sedikit gitu. Sebenarnya sih ya untuk menopang kebutuhan saya itu untuk sehari-harinya terus terang aja sih sebenarnya sih ya
tetap kurang ya kan ya, tapi kan kita karena kita keikhlasan kita ya untuk kebersihan Desa Semanding ya, saya tetap semangat. Ya kurang lebih 3 bulan. Karena nggak ada kerjaan lain, suami saya juga nggak kerja gitu. Dapat duit juga lumayan. Bagi saya pokok lah. Kalau jumlah pekerja yang sekarang itu kurang lebih sekitar 7 orang, ya ditambah dengan anak-anak itu ya sekitar 11 apa 12. Itu anak-anak yang setelah selesai daring kemudian bantu. Kalau hari kerjanya itu hari Sabtu sampai hari Kamis. Nah, hari Jumat kita libur karena memang kesepakatan kalau hari Jumat ini agak sulit, waktunya pendek. Kalau sistem kerja yo seperti model orang bekerja biasa saja, artinya pagi berangkat. Kalau kita menetapkan jam kerja itu jam 8 sampai jam 4, istirahat di jam 1. Nah, dengan mekanisme yang bagaimana? Dengan mekanisme kita jemput sampahnya, kita jemput dari setiap rumah tangga, kita ambil kemudian kita olah di TPS. Kalau sampah yang kita angkut itu kan memang semua sampah dari rumah. Kalau di situ ada sampah organik, kita olah sebagian menjadi pupuk. Ya, sebagian menjadi pupuk kompos. Kalau yang anorganik yang masih memiliki nilai jual, ya kita jual. Ya, dengan dipilah-pilah lagi karena kalau campur nilai jualnya murah. Nah, yang residu ya mohon maaf, memang di Semanding ini yang residu memang masih dibakar. Nah, kalau yang sampah organik tadi kita bikin kompos. Nah, yang residu ya sekali lagi memang ya artinya memang itu menimbulkan dampak yang lain, tapi setidaknya ini meminimalisir dampak dari timbulan sampah. Alasan kenapa dulu masyarakat itu sebagian menolak itu takut terjadi penimbulan sampah, nanti menimbulkan bau. Otomatis lalere banyak. Kalau laler banyak nanti timbul banyak penyakit dan lain sebagainya. Asumsi-asumsi seperti itu yang sebenarnya itu dibentuk sendiri opininya oleh masyarakat. Dan mereka waktu itu kan belum melihat kinerja kita. Tapi setelah hampir 3 tahun ini berjalan ya ternyata masyarakat sudah baik-baik saja. Bahkan mereka sekarang sudah butuh untuk dibantu untuk membuang sampahnya. Menurut tanggapan saya ya, dengan adanya pengangkutan TPS ini, saya sih sangat terbantu karena yang tadinya warga mungkin masih kurang ya tentang kedisiplinan membuang sampah, terutama warga masih banyak yang membuang sampah bukan pada tempatnya. Misalkan ada warga yang membuang sampah di sungai, kemudian ada juga warga yang masih membuang sampah di lahan kosong seperti itu. Dengan adanya pengangkutan ini sangat membantu menurut saya. Semenjak Pak Lurah bikin tempat sampah, sekarang sungai jauh lebih bersih daripada yang dulu-dulu. Itu jelas bukan bohong. Untuk sementara ini memang di sini jadi jarang orang buang sampah di pekarangan. Karena yang namanya sampah itu kan diproduksi oleh kita masing-masing keluarga ya, harusnya menjadi tanggung jawab kita semua. Tetapi karena memang budaya masyarakat kita yang sampai hari ini menganggap sampah bukan masalah, menganggap sampah itu bukan hal yang umum bagian daripada masyarakat, sehingga memang kita butuh kedepannya ini sebagai bagian daripada sebuah edukasi. Tentunya kami berharap kedepannya ini didukung benar oleh pemerintah desa maupun pemerintah daerah yang kita melihat di daerah-daerah lain yang sudah mengelola TPS 3R ini, kita dibangunkan nanti gedung TPS 3R yang bisa mengakses seluruh permasalahan sampah di Desa Semanding. Syukur-syukur bisa mengampu Kecamatan Gombong. Untuk itu mungkin
lokasi yang ada sekarang, ya ini hanya sebagai alternatif sebelum dukungan pemerintahan desa maupun pemerintahan kabupaten terhadap TPS 3R ini kita dapatkan. Sehingga syukur-syukur nanti kita akan mencari lokasi yang bukan tanah pribadi, tapi kita akan mencari lokasi tanah pemerintah desa yang aksesnya bisa dilalui oleh kendaraan mobil. Karena memang sampai hari ini yang bisa masuk ke lokasi TPS 3R yang ada sekarang itu baru bisa dilalui oleh VR, itu pun jalannya cukup sulit. Nah, harapannya ya nantinya kita relokasi pada tempat lain di wilayah Desa Semanding.